Oleh karena itu, Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman, beliau menangis. Sehingga suatu saat dilihat oleh murid beliau. Muridnya ini bertanya, "Wahai Utsman bin Affan, aku tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika dibicarakan surga dan neraka di hadapanmu." Artinya, rasa takut beliau ketika berada di depan pemakaman, kuburan, itu lebih dahsyat daripada ketika beliau mendengar surga dan neraka. Kenapa demikian, wahai Utsman? Maka beliau pun menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena aku telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyebutkan sabda beliau yang berbunyi, "Inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minha fama ba'du aisaru min." Sesungguhnya alam barzakh ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Barang siapa yang selamat di dalam alam barzakh ini, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih mudah lagi. Artinya kalau di alam barzakh saja dia sudah dipersulitkan, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih sulit lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah alam barzakh masih ada yaumul mahsyar. Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Membuat Aisyah bertanya. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah membuat wanita melihat kepada aurat lelaki? Dan tidakkah membuat lelaki mengintip dan melihat kepada aurat wanita? Karena semuanya dikumpulkan dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Karena di dunia ini tidak jangankan terbuka, yang tertutup aja ada yang ngintip. Maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau kondisi manusia di hari kiamat seperti itu, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada lelaki dan kaum lelaki melihat kepada wanita?" Apa jawabannya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik." Wahai Aisyah, hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Mereka tidak lagi terpikirkan oleh mereka hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Di dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan, "Tudna syamsu minan nas yaumal qiyamah qadral mil." Matahari di hari kiamat didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Makna 1 mil di sini dari ulama hadis ada 2. Yang pertama, mil, ukuran mil yang dimaklumi dalam ukuran tanah. Berapa jarak 1 mil? Dalam ukuran berapa? 1 mil. Berapa ribu kilo? Setengah kilo. Baik, al-muhim 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil di sini adalah 1 mil jaraknya ketika seorang menggunakan celak. Artinya sangat dekat matahari darinya. Kemudian Nabi menyatakan manusia pada hari kiamat, ada sebagian mereka keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada di antara mereka yuljimul araqu iljaman, sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Dan Allah menyebutkan pada hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin syu'nu yughni. Setiap orang lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, dari ibunya. Semua mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari kiamat orang yang banyak melakukan dosa, dia berangan-angan kalau orang tuanya, anaknya, istrinya dan seluruh manusia bisa dia jadikan sebagai tebusan dia dari api neraka. Artinya kalau diberikan pilihan, kamu yang masuk neraka atau ibumu, dia akan memilih ibu saya saja, jangan saya. Karena dahsyatnya hari kiamat.